Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang kita rasakan begitu besarnya kepada kita semua. Wabil khusus kita pada hari ini, hari yang ketujuh dari pelaksanaan puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita bisa kembali bertemu dalam pelaksanaan kajian Ramadan dalam pembahasan fikih puasa yang alhamdulillah kita berada pada hari yang ketujuh. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai rukun puasa. Telah disebutkan bahwa rukun puasa ada dua macam. Yang pertama adalah niat puasa, dan yang kedua menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Dalam setiap ibadah termasuk di dalam puasa ini, niat merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah ibadah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal manusia itu tergantung pada niat. Oleh karena itulah puasa tidak sah kecuali seseorang telah melakukan niat untuk melaksanakan puasa itu. Puasa di dalam niat di dalam puasa harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus dinyatakan pada setiap malam malam Ramadan. Hal itu karena untuk puasa wajib waktu berniat berpuasa adalah pada malam harinya, yaitu sejak terbenam matahari sampai dengan terbit fajar. Atau dalam bahasa lain, sejak masuk waktu maghrib sampai dengan datang waktu subuh. Kemudian jika seseorang berniat setelah datang subuh atau sebelum datang maghrib, maka puasanya tersebut menjadi tidak sah. Syarat yang kedua, niat di dalam puasa Ramadan harus diulang setiap hari atau pada setiap malam. Karena setiap ibadah puasa di dalam hari-hari Ramadan merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah menentukan jenis puasa itu, yaitu kita harus menyebutkan bahwa puasa kita itu merupakan puasa Ramadan. Artinya tidak cukup sekedar kita berniat puasa saja lalu besoknya kita berniat puasa Ramadan. Hal itu karena puasa wajib harus ditentukan jenis puasa yang dilaksanakannya. Kemudian rukun yang kedua yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu juga adalah menjauhi atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Mengenai perkara apa saja yang membatalkan puasa nanti akan kita bahas pada bab yang tersendiri.
Hanya saja yang ingin disampaikan di dalam pembahasan rukun ini adalah bahwa seseorang dianggap batal puasanya apabila melakukan perkara-perkara yang membatalkan itu dalam keadaan sadar, tahu bahwa ia sedang berpuasa dan tahu tentang keharaman melakukan hal yang membatalkan itu, dan tidak dipaksa atau tidak diancam. Jika salah satu hal ini terjadi pada orang tersebut sehingga dia membatalkan puasa, misalnya karena lupa atau tidak tahu bahwa perkara tersebut adalah sesuatu yang membatalkan puasa, atau dia melakukan hal yang membatalkan itu karena diancam, yang khawatir atas keselamatan dirinya, maka orang tersebut boleh untuk tidak melanjutkan puasanya karena dia dianggap tidak membatalkan puasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab fikih puasa, seri kajian fikih madhab Syafi'i ini, yaitu pada bab yang ketujuh. Kita akan lanjutkan bab yang ketujuh mengenai sunnah puasa. Sunnah adalah sebuah perbuatan yang jika dikerjakan maka pelakunya mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka tidak mendapatkan dosa. Ini adalah pengertian perbuatan sunnah secara umum, yaitu sebuah perbuatan yang jika dikerjakan maka pelakunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika ditinggalkan maka orang itu tidak berdosa. Itu makna sunnah. Sekalipun perbuatan sunnah tidak berdosa jika ditinggalkan, namun sepatutnya tidak ditinggalkan karena kesempurnaan sebuah ibadah berbanding lurus dengan pelaksanaan perbuatan yang disunnahkan dalam ibadah itu. Jadi meskipun perbuatan sunnah ini merupakan perbuatan yang tidak harus, artinya kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak wajib dia lakukan, tetapi hendaknya seorang yang melakukan ibadah-ibadah tertentu, hendaknya ia berusaha melaksanakan dan memenuhi semua perbuatan-perbuatan yang disunnahkan di dalam ibadah itu. Karena ibadah apapun tidak akan sempurna pelaksanaannya dan tidak akan maksimal pahala yang akan diberikan oleh Allah kecuali jika orang tersebut melaksanakan sunnah-sunnah atau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan di dalam ibadah tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang dianjurkan selama berpuasa. Jadi kita akan membahas sekarang apa saja sebenarnya perbuatan-perbuatan yang disunnahkan atau yang dianjurkan di dalam berpuasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Jika telah yakin matahari telah terbenam atau masuk waktu maghrib, maka dianjurkan untuk bersegera berbuka puasa. Jika masih meragukan, maka harus bersikap hati-hati dan menunda berbuka. Jadi hadirin rahimakumullah, kita dianjurkan ketika telah masuk waktu maghrib, maka kita dianjurkan untuk bersegera berbuka puasa, ya, dengan makan, dengan minum. Tetapi anjuran untuk bersegera ini adalah apabila kita telah yakin 100% waktu maghrib telah masuk. Jadi kalau kita sudah yakin, baru kita bersegera berbuka. Tapi kalau belum yakin, masih ragu-ragu, ya, misalnya karena kita tidak memiliki jam untuk mengetahui apakah waktunya sudah masuk atau belum, atau kita memiliki jam tapi kita tidak tahu apakah atau kapan waktu maghrib itu telah datang, atau kita berada di sebuah tempat yang tidak ada masjid sehingga kita tidak mengetahui azan maghrib. Dalam keadaan-keadaan kita ragu, maka kita tidak boleh terburu-buru dalam berbuka puasa. Kita harus berhati-hati menanti sampai terdapat keyakinan sudah masuk waktu puasa, barulah kemudian kita berbuka pada waktu tersebut. Nah, khususnya kita di Indonesia ini dan juga di banyak tempat tentu saja saat ini tentu kita mengetahui masuknya waktu puasa itu tidak seperti di zaman Rasulullah SAW atau di zaman setelah beliau, yaitu dengan melihat langsung kepada terbenamnya matahari. Saat ini kita tentu sangat sulit untuk berada di sebuah tempat yang kita bisa melihat terbenamnya matahari tersebut sebagai tanda telah berakhirnya siang dan masuk waktu malam, yaitu waktu maghrib. Maka di zaman ini kita lebih banyak mengandalkan hisab atau perhitungan astronomi terhadap pergerakan matahari yang bisa diketahui secara sangat persesi, sangat
pas, sangat tepat kapan matahari akan tenggelam. Nah, dari situlah kita kemudian menentukan kapan waktu maghrib. Ya. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan dalam perhitungan atau penggunaan hisab astronomi tersebut dalam menentukan waktu sholat, tetapi yang menjadi persoalan adalah terkadang waktu yang dipakai di sebuah masjid belum tentu tepat sesuai dengan waktu yang dinyatakan di dalam hisab tersebut. Misal saya contohkan begini, katakanlah pada hari ini 7 Ramadan, waktu maghrib itu untuk wilayah, misalnya saat ini saya berada di wilayah Lampung, misalnya jam 17 lewat 58 menit, artinya 2 menit sebelum jam 6, misalnya seperti itu. Secara perhitungan astronomi mungkin ini waktunya sudah pas, sudah tepat. Tetapi jam yang dipakai oleh muadzin atau yang ada di masjid di tempat azan itu dikumandangkan itu masih tidak meyakinkan, masih belum bisa dipastikan keautentikannya. Bisa saja jam itu terlalu cepat, ya, bisa saja terlalu lambat. Ya, kalau misalnya jam itu terlalu cepat, misalnya terlalu cepat 1 menit, dan ini saya kadang-kadang mendapatinya, ya, jam yang saya miliki dengan jam yang ada di sebuah masjid ternyata tidak sama. Nah, jika ada sebuah masjid yang ternyata lebih cepat waktunya 1 menit saja, lalu dia langsung mengumandangkan azan pada waktu yang ditentukan oleh sistem hisab tersebut atau perhitungan itu, maka artinya orang ini azan sebelum waktunya sebanyak 1 menit. Kalau misalnya ada orang yang berbuka karena azan tersebut yang belum waktu, maka sudah bisa dipastikan orang tersebut yang berbuka maka batal puasanya, ya, maka batal puasanya, ya. Jadi oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita berada di sebuah tempat, maka lebih baiknya pertama-tama kita sebagai misalnya pengurus masjid untuk memastikan keakuratan daripada jam yang kita miliki. Paling tidak kalaupun ada perbedaan itu tidak terlalu besar, ya, tidak sampai misalnya 1 menit, 2 menit, apalagi lebih. Kalau sekedar beberapa detik, ya, maka itu masih yang hal yang ditolerir. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi para masyarakat yang mendengar sebuah azan dari sebuah masjid, maka hendaknya ia menunggu sejenak terlebih dahulu, ya, memastikan bahwa masjid tersebut memang telah azan sesuai dengan waktu yang ada. Nah, oleh karena itulah kita sebagai orang yang berpuasa sangat baik jika kita memiliki jadwal waktu sholat itu yang memang biasanya di masa-masa Ramadan ini tersebar luas, ya, disebarkan secara cuma-cuma. Jadi kita memastikan saat ini misalnya sudah waktunya, lalu kita tinggal tunggu azan, ya, maka kita tinggal tunggu azan. Kalau misalnya ada azan yang dilakukan sebelum jadwal yang ada di tangan kita, maka kita lebih baik untuk hati-hati, jangan bersegera untuk berbuka dengan suara azan tersebut, tetapi kita tunggu dari masjid yang lain sehingga kita menjadi semakin yakin bahwa waktu maghrib telah datang dan waktu kita berbuka juga telah sampai. Nah, kadang-kadang juga, ya, memang ini mungkin lebih cenderung kepada joke, ya, candaan saja. Kadang-kadang ada orang, ya, dengar suara sayup-sayup, tidak tahu apa suara itu, dia segera berbuka, ternyata salah. Nah, ini juga meskipun sangat jarang terjadi, kita juga perlu berhati-hati. Itu berhati-hati yaitu dengan memastikan suara yang dikumandangkan, yang didengar itu apa benar-benar dari suara azan atau merupakan suara-suara yang lain. Ya, misalnya ternyata orang itu hanya ngetes mic, dia mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, dikira sudah ada azan, ternyata belum azan. Nah, yang seperti ini juga kita wajib untuk berhati-hati, jangan sampai kita salah. Karena jika seseorang tidak hati-hati lalu dia terburu-buru sampai akhirnya berbuka sebelum waktunya, maka puasanya itu menjadi batal meskipun dia tidak sengaja. Nah, kenapa dianggap batal? Karena apa? Karena dia terhitung lalai, tidak berusaha hati-hati di dalam melaksanakan atau di dalam menentukan waktu di dalam berbuka itu. Kemudian begitu juga di dalam sebuah kaidah usul disebutkan bahwa la ibrata bidzanni
bidzanni al-bayyinu khata'uhu. La ibrata bidzanni al-bayyinu khata'uhu. Tidak ada la ibrata, tidak ada hitungan untuk sebuah dzan atau keprasangkaan yang ternyata jelas bahwa itu salah. Jadi kalau misalnya kita nyangka sudah masuk ternyata belum masuk, maka itu la ibrata, tidak dihitung, sehingga puasa kita menjadi batal karena kita sudah membatalkannya sebelum ada keyakinan. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yazalun nas, manusia senantiasa bi khairin, dalam keadaan baik, ma ajjalul fitra, selama ia menyegerakan berbuka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan atau memuji kepada kaum, pada masyarakat yang mereka itu selalu menyegerakan berbuka dengan kebaikan. Orang yang menyegerakan berbuka maka akan mendapatkan kebaikan melalui apa yang diungkapkan atau doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW tadi. Dianjurkan untuk berbuka sebelum melaksanakan sholat maghrib. Nah, ini bagian dari anjuran, ya, kalau kita berbuka itu hendaknya dilakukan sebelum sholat maghrib dulu. Artinya paling tidak kita kalau dalam bahasa kita di Indonesia takjil, ya, kita makan takjil dulu, minum air, makan kurma atau makanan kecil, kita makan dulu, setelah itu baru kita sholat maghrib. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat maghrib sampai beliau berbuka terlebih dahulu, meskipun sekedar minum air. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Abu Ya'la. Jadi berdasarkan hadis ini dan cerita Anas bahwa Rasulullah SAW itu menjadi kebiasaan beliau, ya, sunnah beliau itu membatalkan puasanya dulu sebelum sholat maghrib. Jadi sholat maghribnya kita akhirkan sedikit, sekedar kita berbuka sekedarnya. Nanti kalau mau makan berat, ya, dalam bahasa kita makan yang sudah macam-macam, kita lakukannya setelah sholat maghrib, ya. Kemudian rahimakumullah, sunnah yang kedua di dalam berpuasa, khususnya dalam puasa Ramadan ini, adalah melakukan makan sahur. Ya, makan sahur dianjurkan meskipun hanya seteguk air. Waktu sahur dimulai sejak pertengahan malam. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan makan sahur, ya. Sahur ini berasal dari bahasa Arab, ya, as-sahur, ya, atau as-suhur. Sebenarnya yang umum disebutkan adalah sahur seperti itu. Nah, sementara makna sahur itu adalah makanannya, ya. Sementara perbuatannya di dalam bahasa Arab disebut dengan suhur. Jadi ada dua kalimat ini, ya, sahur dengan suhur. Seperti wudu dan wadu. Wudu itu perbuatan berwudu. Kalau wadu itu artinya sesuatu yang dipakai untuk berwudu, yaitu air, ya. Begitu juga di sini. Suhur itu perbuatan sahur, ya. Orang yang makan sahur dikatakan perbuatannya itu suhur. Tapi makanan yang dimakan ketika sahur itu disebut dengan sahur. Ya, ini pendekatan dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sama, semuanya sahur, ya. Tidak ada di dalam bahasa Indonesia mengatakan suhur. Nah, makan sahur ini dianjurkan meskipun hanya seteguk air, meskipun hanya sedikit, ya, bahkan meskipun kita kenyang, ya. Jadi bagaimanapun kita dianjurkan makan sahur. Nanti akan disebutkan hadis di sini, Rasulullah menganjurkan kita makan sahur meskipun hanya seteguk air. Jadi misalnya kita sudah kenyang, sudah makan, lalu kita bangun sebentar, minum, ya, setelah itu sudah selesai. Nah, itu tidak apa-apa, ya. Jadi intinya adalah hendaknya ketika waktu sahur sudah datang, kita melakukan makan sahur tersebut. Waktu sahur dimulai sejak pertengahan malam. Jadi perbuatan melakukan makan sahur itu sudah dikatakan mendapatkan sunnah Nabi SAW jika dia melakukannya sejak tengah malam, ya, sejak tengah malam. Meskipun kalimat sahar yang merupakan asal kalimat dari kata sahur atau dari kata suhur, kalimat sahar itu merupakan atau untuk menunjukkan waktu yang ada sebelum subuh, ya. Kata sahar itu artinya waktu yang menunjukkan sebelum datangnya waktu subuh, ya. Tetapi dalam makna makan sahur waktunya itu lebih panjang.
yaitu sejak pertengahan malam sampai dengan terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Pertengahan malam itu bagaimana kita mengetahuinya? Pertengahan malam kita tinggal membagi dua waktu malam yang ada pada hari itu. Ya, waktu malam seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, waktu malam di dalam syariat itu artinya sejak terbenam matahari, yaitu masuknya sholat maghrib, sampai dengan terbit fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Misalnya kami yang di Lampung ini ya, masuk maghrib jam 6, nanti subuh ya sekitar jam setengah 5 lewat 10 menit, kira-kira seperti itu. Artinya rentang waktu antara keduanya ada sekitar 10 jam setengah. Ya, rentang waktunya kurang lebih adalah 10 jam setengah. Maka kira-kira 5 jam atau 6 jam itu sudah masuk pertengahan waktu sejak maghrib. Maghrib jam 6, 6 jamnya berikutnya jam berapa? Jam 12. Maka jam 12 itu sudah pertengahan malam. Jadi kalau misalnya ada orang begadang, misalnya dia tadarusan atau i'tikaf dan lain sebagainya, lalu malam hari itu dia mau tidur, dia makan sahur dulu, ya, maka dia sudah mendapatkan sunnah dari makan sahur itu. Meskipun nanti akan kita jelaskan setelah ini, makan sahur itu lebih utama, lebih afdal kalau dikerjakan pada waktu-waktu terakhir atau menjelang dari masuknya waktu subuh. Hikmahnya atau hikmah dari makan sahur adalah menguatkan diri dalam berpuasa. Ya, ketika kita makan paling tidak kita sudah al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab kekuatan tubuh kita. Ya, kita manusia ini normalnya perlu ada asupan makanan dan minuman. Maka ketika kita makan dan minum, maka melalui makan minum kita itu meskipun sedikit, Allah akan memberikan keberkahan di dalamnya berupa kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk tidak makan dan tidak minum sepanjang waktu kita berpuasa. Oleh karena itulah kita rasakan hadirin rahimakumullah, di hari-hari biasa kita terlambat makan saja perut langsung keroncongan, ya, kadang-kadang bahkan sampai sakit perut, mahnya kumat dan lain sebagainya. Subhanallah, ketika datang Ramadan begini kita tidak makan paling tidak sampai 12 jam atau lebih, alhamdulillah kita sudah enak perutnya, sudah bisa beradaptasi dengan waktu berpuasa dan lain sebagainya. Itu bagian dari berkah daripada makan sahur dan berkah dari kita berpuasa setiap hari. Dan juga menyelisihi ahlul kitab, sehingga tetap dianjurkan meskipun bagi orang yang kenyang. Nanti akan disebutkan bahwa sahur ini merupakan sunnah Rasulullah SAW dan merupakan perbuatan untuk menyelisih ahlul kitab, karena orang-orang ahlul kitab itu ketika berpuasa mereka tidak makan sahur, ya, mereka tidak makan sahur, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk makan sahur ketika mereka akan berpuasa guna menyelisihi atau tidak meniru kebiasaan-kebiasaan daripada ahlul kitab. Sehingga ketika kita kenyang, maka kita tetap dianjurkan juga untuk makan sahur supaya kita paling tidak mendapatkan hikmah menyelisihi perbuatan ahlul kitab tersebut. Ketika sahur dianjurkan mengkonsumsi rutob atau kurma basah. Jika tidak ada maka tamr atau kurma kering. Anjuran memakan buah ini sama seperti dalam berbuka. Ya, nah, di dalam makan sahur kita juga dianjurkan makan kurma. Ini yang mungkin tidak banyak yang tahu. Kita umumnya tahu itu makan kurma itu dianjurkan ketika berbuka. Sebenarnya ketika kita sahur juga tetap dianjurkan untuk makan kurma. Nah, kurma yang terbaik adalah kita ambil yang basah, yang disebut dengan rutob, ya, kurma yang masih basah, ya, yang kandungan air tinggi. Ya, kalau tidak ada kita makan busrun. Busur itu kurma yang seperti mangkal lah, baru setengah mateng, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau di Saudi itu bisa dilihat warnanya biasanya merah, ya. Dia memang ada jenis kurma yang enaknya diunduh ketika masa-masa mangkal seperti itu. Itu namanya busrun. Ya, kalau airnya sudah berkurang jadi kering, yang umumnya kita lihat dan dijual di Indonesia ini yang kita impor dari negara lain itu adalah tamer. Tamer itu artinya adalah kurma yang kandungan airnya sudah sedikit. Nah, yang paling baik adalah kita makan dari yang kandungan airnya paling banyak. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-sahuru akluhu barakatun, fala tada'uhu
Sahur itu memakannya adalah berkah. Ya. Fala tada'uhu, maka jangan kalian meninggalkannya. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, meskipun dia itu hanya minum seteguk air. Jadi misalnya ada orang ngantuk sekali ya, kan ini kadang-kadang terjadi. Kita capek akhirnya tidur, mau bangun sahur itu wah rasanya berat sekali. Usahakan kita bangun sebentar, minum air meskipun satu teguk, kita niatkan sebagai sahur, maka kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang makan sahur. Masya Allah, ini sebuah anugerah yang besar. Kita makan sahur saja didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh para malaikatnya, maka jangan ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Faslu, perbedaan atau pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab itu adalah makan sahur. Ya, jadi orang ahlul kitab itu mereka ada puasa, ya seperti disebutkan di awal majlis ini, di hari pertama dulu disebutkan bahwa puasa ini merupakan ibadah yang juga Allah sudah syariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum Islam. Nah, ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka juga memiliki puasa. Hanya saja kata Rasulullah SAW, ahlul kitab dahulu itu kalau berpuasa mereka tidak makan sahur. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk makan sahur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nikmas sahuril mu'mini at-tamru." Sebaik-baik makan sahurnya orang mukmin adalah kurma. Nah ini. Jadi Rasulullah pun memuji orang yang kalau sahur itu makan kurma. Jadi usahakan hadirin rahimakumullah, kurma kita itu kita siapkan bukan hanya ketika berbuka tetapi juga ketika makan sahur, sehingga kita mendapatkan tambahan pahala juga dengan kita makan kurma itu ya, untuk mengikuti anjuran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perbuatan ketiga yang juga dianjurkan atau disunnahkan selama kita berpuasa adalah mengakhirkan sahur secara tidak berlebihan. Jadi kita dianjurkan kalau makan sahur itu diakhirkan waktunya. Ya, jadi usahakan seperti tadi sudah disebutkan, meskipun sahur itu bisa dimulai sejak pertengahan malam, tapi lebih baik jika dilakukan menjelang atau sudah mendekati dari waktu subuh atau waktu terbitnya fajar yang merupakan permulaan dari puasa. Tetapi jangan sampai berlebihan. Berlebihan itu seperti apa? Sudah menjelang detik-detik atau menit terakhir daripada masuknya waktu subuh kita baru makan. Nah itu berlebihan sekali mengakhirkannya. Ini malah makruh. Karena apa? Karena nanti khawatir tiba-tiba ternyata waktu fajarnya sudah datang. Nah ini akhirnya menyebabkan puasa orang itu menjadi tidak sah. Jadi lebih bagus kita sedikit undur. Ya, sedikit undur sehingga tidak berlebih-lebihan dalam mengakhirkan waktu makan sahur tersebut. Dianjurkan mengakhirkan makan sahur jika yakin waktu fajar belum datang. Nah ini, jadi kita itu makan sahur dengan catatan kita yakin waktu fajar atau waktu sholat subuh belum datang. Kalau sudah datang sholat subuh, sudah azan, maka haram hukumnya kita melanjutkan makan sahur, karena artinya kita sama saja membatalkan puasa kita secara sengaja. Ya, jadi kita harus ekstra hati-hati. Makanya sekali lagi selama kita berpuasa ini dianjurkan kita memiliki jadwal waktu imsakiyah atau jadwal waktu sholat yang kita miliki, sehingga kita bisa kira-kira ya kapan waktu subuh itu telah datang. Jika ragu maka lebih baik tidak dilakukan. Ya, jika kita ragu waktu sahur, waktu fajar ini masih belum datang atau sudah, maka lebih baik kita jangan makan sahur. Ya, misalnya kita terlambat bangun, kita ragu ini sudah masuk subuh belum? Ya, waktunya sudah mepet-mepet. Lebih baik jangan kita makan sahur, karena ya khawatirnya nanti waktunya sudah masuk, maka bisa membatalkan puasa kita. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus sahur. Umatku senantiasa dalam kebaikan
Nah, ini doa lagi dari Nabi. Pokoknya sebuah umat itu didoakan Nabi selalu dalam kebaikan. Apa keadaannya? Ma'ajjalul iftar, selama ia menyegerakan berbuka. Wa akharus sahur, dan mengakhirkan makan sahur. Jadi sekali lagi, rahimakumullah, kita dianjurkan ya dalam makan sahur ini untuk mengakhirkannya. Ya paling tidak kita mengakhirkan itu, misalnya kalau untuk kebiasaan kita di Indonesia, bukan mengakhirkan makanan beratnya. Makan beratnya mungkin kita makan 15 menit sebelumnya atau setengah jam sebelumnya, atau ada juga sebagian masyarakat 1 jam sebelumnya sudah makan berat. Tapi nanti menjelang mendekati waktu subuh kita minum air ya sebagai penutup daripada sahur kita itu, sehingga kita dihitung telah melakukan makan sahur di penghujung waktu atau di akhir-akhir waktu. Perbuatan yang keempat dari hal-hal yang disunahkan atau dianjurkan dalam berpuasa adalah melakukan imsak. Nah, imsak ini artinya dalam bahasa artinya menahan diri tidak makan dan tidak minum. Yaitu menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum serta perbuatan lain yang membatalkan puasa selama waktu yang diperlukan untuk membaca 50 ayat, kurang lebih 15 menit. Ini ada yang menentukan 15 menit. Ada juga yang 10 menit. Ya, ini tergantung kebiasaan kita di Indonesia, ini kurang lebih 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi hadirin rahimakumullah, waktu imsak ini perlu kita luruskan terlebih dahulu beberapa hal. Yang pertama, melakukan imsak yang kita sudah umum mengetahuinya, kita tidak makan kira-kira 10 menit sebelum subuh, itu bukan kewajiban. Artinya apa? Orang sebenarnya masih tetap boleh makan meskipun waktu imsak sudah datang, meskipun jam itu misalnya menunjukkan kurang dari 10 menit dari subuh, kita masih boleh untuk makan. Karena batas akhir kita tidak boleh makan adalah jika sudah masuk subuh. Jadi kalau sudah datang fajar, sudah masuk waktu subuh, saat itulah kita wajib langsung berhenti. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas benang yang putih dari benang yang hitam berupa fajar. Jadi kalau sudah menjadi jelas datangnya fajar, kita tidak boleh makan dan minum lagi. Tapi kalau sebelum itu, meskipun 1 menit sebelum subuh kita minum, boleh atau tidak? Boleh, tidak apa-apa. Tapi memang dianjurkannya tidak kita lakukan. Apa yang menjadi dasar ini? Menjadi dasar ini adalah perbuatan Nabi SAW. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW dan Zaid bin Sabit melakukan makan sahur. Jadi Anas ini kan pelayan Nabi, ya, pelayan Nabi yang mengurus kepentingan Nabi. Suatu ketika Nabi SAW ini kedatangan Zaid. Akhirnya Nabi dan Zaid ini makan sahur bersama. Anas cerita itu. Nabi SAW dan Zaid bin Sabit melakukan makan sahur. Berdua mereka makan. Ketika selesai sahur, maka Nabi SAW bangkit dan melaksanakan sholat. Jadi setelah selesai sahur, beliau kemudian pergi melaksanakan sholat, yaitu maksudnya masuk waktu sholat subuh. Ya, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, artinya sudah masuk waktu subuh. Kami bertanya kepada Anas, kami ini maksudnya adalah murid-murid daripada sahabat Nabi, yaitu Sayyiduna Anas bin Malik. Berapa jarak antara keduanya selesai? Antara keduanya maksudnya antara selesai makan sahur sampai dengan datang waktu subuh. Berapa jarak antara keduanya selesai sahur dengan melaksanakan sholat? Anas menjawab, jangka waktu seorang membaca 50 ayat. Jadi Nabi selesai sahur, selesai makan, kemudian datang waktu subuh, itu kata Anas bin Malik adalah kira-kira seperti orang membaca Quran sebanyak 50 ayat. Ya, 50 ayat, nanti diceklah masing-masing. Ya, rata-rata satu lembar itu ya mungkin ya sekitar 8 ayat, sekitar itu ya. Satu mushaf itu kan kurang lebih 15 baris ya. Ya mungkin ya, jadi kalau kita baca kira-kira ya antara sekitar 6 sampai 8 halaman lah kira-kira, mungkin setengah juz. Ya, jadi kalau dibaca cepat kira-kira 10 menit atau 15 menit kita sudah selesai. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Sebagian ada yang mengatakan imsak ini tidak dianjurkan karena Nabi SAW
dan berdasarkan ayat tadi disebutkan bahwa makan dan minum sampai terbit fajar. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kulu washrobu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah sampai Abdullah ibnu ummi maktum yang merupakan salah satu muadzinnya Nabi azan. Ibnu ummi maktum ini kalau azannya itu kalau pas sudah terbit fajar. Orang-orang ngomong bazaghal fajru, fajar datang langsung Abdullah bin ummi maktum ini azan. Beliau ini kebetulan buta, ya jadi tidak melihat fajar. Jadi beliau itu azannya kalau sudah ada yang ngasih tahu, ya sudah masuk fajar baru beliau kemudian azan. Nah hadirin rahimakumullah, jadi memang kalau dilihat dari hukum asalnya seseorang itu tidak makan dan tidak minum, ya ketika sudah datang fajar, itu batas akhir, nggak bisa dilewati lagi. Tetapi kalau kita mau mengambil kehati-hatian dan juga ini bagian dari salah satu apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau berhenti makan sahur itu kurang lebih 50 ayat sebelum subuh. Ya kira-kira berapa? 50 ayat sebelum subuh. Ya. Dan saya tidak setuju dengan sebagian pendapat yang mengatakan bahwa maksud 50 ayat itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih ini, ya, adalah permulaan Nabi makan. Ya, jadi dia mengatakan 50 ayat itu adalah permulaan Nabi makan, bukan selesai Nabi makan. Itu tidak tepat. Kenapa? Karena kalau Nabi makan 50 dengan dalam jarak 50 bacaan 50 ayat, maka alangkah sempitnya beliau makan. Artinya beliau makan itu hanya 10 menit, buru-buru mungkin beliau makannya. Dan itu bukan merupakan cara yang baik. Dan ini juga dikuatkan berdasarkan riwayat yang lain. Disebutkan oleh para ulama hadis, ada riwayat yang menegaskan bahwa jarak 50 ayat itu adalah selesai sahur sampai waktu masuk ke dalam sholat subuh, ya, seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Ini saya bacakan riwayatnya, ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabitin tasahhara. Nabi SAW dan Zaid mereka berdua sahur. Falamma faragha, silakan mendengarkan hadis ini, ya. Falamma faragha, ketika faragha selesai, min sahurihima atau min suhurihima, dari sahur mereka, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sholati fa shalla, maka Nabi bangkit lalu pergi menuju sholat, lalu melaksanakan sholat. Bangkit menuju sholat karena sebentar lagi udah mau sholat, siap-siap mau sholat lah kurang lebih. Setelah itu baru beliau sholat. Lalu ditambah lagi berikut ini penegasan yang lebih jelas lagi. Qulna li Anas, lalu kami tanya kepada Sayyidina Anas, ya, lihat kalimatnya, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima ila shalah. Lihat, kam kana baina faraghihima min suhurihima. Faraghihima, berapa jarak antara selesai mereka dari sahur ila wadukhulihima ila sholat, dan mereka masuk ke dalam sholat atau telah masuk waktu sholat. Lalu dijawab oleh Anas, qadrama yaqra'ur rajulu khamsina ayat, yaitu kadar seperti seseorang yang membaca 50 ayat. Nah ini hadirin rahimakumullah, jadi hadis ini menegaskan bahwa salah satu yang dilakukan oleh Nabi juga, beliau itu berhenti sejenak atau berhenti dari sahurnya sejenak atau beberapa waktu sebelum masuknya waktu subuh. Tetapi sekali lagi perlu diingat bahwa imsak ini bukan wajib, ya. Jadi jangan salah faham. Ini sebagian awam ada yang tidak memahami dengan baik, mengatakan kalau 10 menit sebelum subuh nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi. Itu tidak tepat, itu salah. Wabil khusus jika ada orang yang memang belum selesai makan, mungkin terlambat bangun atau memang makannya lambat, maka dia silahkan makan. Ketika sudah masuk imsak tidak apa-apa makan, ya. Tapi memang harus lebih ekstra hati-hati, ya. Kemudian alhamdulillah, di sini juga saya ingin menyampaikan sebuah pernyataan yang mutlak salah, ya. Saya mendengar ini tahun kemarin dan tahun sebelumnya. Tahun ini alhamdulillah saya belum dengar, ya. Jadi dikatakan dalam sebuah selebaran bahwa waktu atau pelaksanaan imsak itu hanya ada di Indonesia. Ini saya pernah baca sendiri, ada tulisan begitu. Jadi orang Indonesia lah yang ngarang-ngarang perbuatan yang namanya imsak di dalam puasa. Ini adalah sebuah pernyataan yang salah.
Silahkan nanti orang yang mempercayai itu buka saja di Google, browsing ya di internet, tulis imsakiyatu Ramadan, imsakiyah Ramadan. Kalimatnya sama seperti Indonesia juga, tapi pakai bahasa Arab tulis ya, imsakiyatu Ramadan. Klik, nanti akan ditunjukkan jadwal-jadwal imsakiyah dari banyak negara-negara di Arab. Ya, ada Mesir, Libya, Kuwait, Yordan dan lain sebagainya. Ya, umumnya negara-negara Arab juga menggunakan istilah imsakiyah. Ya, mungkin orang Indonesia malah ngikut ke mereka, bukan kita yang membuat-buat, bukan kita yang ngarang, tapi kita memang ngikut kebiasaan orang-orang kaum muslimin yang ada di negara-negara tersebut. Hadirin rahimakumullah, di sini saya membuat catatan di dalam buku ini, saya akan baca. Catatan ini saya ingin kembali meluruskan pemahaman yang salah juga di antara sebagian kaum muslimin karena kesalahfahaman memahami sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kesalahan fatal yang dilakukan banyak orang adalah ketika mendengar azan subuh mereka bersegera minum dengan keyakinan bahwa itu dibolehkan selama muadzin belum selesai mengumandangkan azan. Sebagian orang awam yang lain mengira jika muadzin mengumandangkan azan sementara di tangannya masih ada segelas air atau sesuap makanan, maka ia boleh menghabiskan minumannya itu atau makanannya tersebut yang ada di tangan. Jadi ada sebagian pemahaman ya yang mengatakan bahwa kalau sudah azan boleh kita minum. Ya, yang penting azannya belum selesai. Jadi kalau sudah terakhir la Allahu akbar la ilaha illallah baru kita berhenti makan minum sahur ya. Ada juga yang mengatakan kalau kita lagi makan tiba-tiba dengar azan ya makanannya suruh selesaikan dulu. Kalau kita masih makan nasi sepiring selesaikan sepiring. Kalau masih kita minum sebotol air selesaikan dulu sebotol air, kurang lebih begitu ya. Nah, yang seperti ini juga tidak tepat. Karena apa rahimakumullah adalah merupakan sesuatu yang sangat tegas di dalam Al-Quran ya. Allah sudah menentukan awal dan akhir seseorang boleh makan dan minum. Di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya baca ayatnya, Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman, fakulu washrabu, makan minumlah kalian, hatta yatabayyana, sampai menjadi jelas, al-khaytul abyadu, benang yang putih, minal khaytil aswadi, dari benang yang hitam. Maksudnya apa yang putih ini adalah cahaya putih dan benang hitam adalah kegelapan malam. Minal fajri, berupa fajar, yaitu fajar. Jadi kita boleh makan dan minum, diizinkan makan dan minum itu adalah jika fajar belum datang. Kalau fajar sudah datang atau waktu subuh sudah datang, maka sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Dalam kelanjutan ayat itu disebutkan tsumma atimmus shiyama ilal lail, lalu sempurnakan puasa, sempurnakan menahan tidak makan tidak minum sampai malam. Jadi kalau udah malam siang ini nggak boleh makan lagi, sampai malam baru silahkan makan kembali. Jadi kita lihat di negeri kita dan juga di negeri-negeri yang lain, kalau ada seorang muadzin azan ya, maka itu menunjukkan telah masuk waktu sholat. Tidak ada seorang muadzin yang azan sebelum waktu sholat. Ya, kalau ada yang melakukan itu harus diberikan pelajaran karena itu bisa menyebabkan kebingungan terhadap masyarakat. Azan itu salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa waktu sholat telah hadir. Jadi jika seorang muadzin di waktu subuh mengumandangkan azan, artinya dia harus memiliki keyakinan bahwa waktu fajar telah datang. Dari situlah ketika orang yang sedang makan sahur mendengar suara muadzin subuh, dia segera menghentikan makanannya. Bahkan kalau ada sisa makanan di mulut kita, harus kita lepehkan, kita keluarkan. Kalau ada sisa air kita buang, sisa makanan juga kita buang. Kalau ketika azan datang, makanan itu tetap kita telan meskipun hanya sebutir nasi, maka batal puasa orang tersebut. Kesalahan fatal ini terjadi karena kesalahan maksudnya ketika mendengar azan masih makan minum. Kesalahan fatal ini terjadi karena kesalahan dalam memahami hadis Abu Hurairah
radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ada hadis yang disalahfahami. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u 'ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Nabi SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida." Jika salah seorang di antara kalian mendengar nida, nida itu artinya panggilan. Panggilan di sini maksudnya adalah azan. Wal ina'u 'ala yadihi, sementara ada gelas, ada wadah air di tangannya. Fala yad'hu, jangan ia letakkan gelas itu. Artinya jangan dia buang dulu airnya. Hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia menyelesaikan keperluannya dari air. Maksudnya sampai dia selesai minum. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini memang secara sekilas kalau kita tidak hati-hati memang membawa pemahaman seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang salah faham itu, yaitu kalau kita mendengar azan sementara kita masih megang air, teruslah minum sampai selesai minumnya. Kalau sudah selesai minum baru kamu mulai puasa. Itu makna zahir dari hadis ini. Tetapi makna zahir itu pertama yang harus difahami dari kalimat an-nida atau panggilan di dalam hadis ini, itu merupakan azan pertama, bukan azan kedua yang menunjukkan waktu subuh. Di zaman Nabi SAW dan juga di zaman para kaum muslimin yang juga sekarang masih dilakukan di sebagian tempat seperti masih dilakukan di Mekah dan Madinah, ketika subuh kumandang azan itu dilakukan 2 kali. Kumandang azan dilakukan sebanyak dua kali. Azan yang kedua dilakukan ketika benar-benar telah masuk waktu subuh. Adapun azan yang pertama adalah untuk membangunkan orang jika ingin melaksanakan sholat malam atau sahur dan lain sebagainya. Jadi azan pertama itu dilakukan beberapa waktu yang cukup sebelum masuk waktu azan yang kedua. Nah, yang dimaksud di dalam hadis ini, jika kalian mendengar suara panggilan, maksudnya itu adalah panggilan pertama atau azan pertama di mana seseorang masih boleh untuk makan dan minum. Tetapi kalau sudah masuk panggilan yang kedua, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Seperti di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum." Minum dan makanlah kalian sampai Abdullah ibnu ummi maktum itu azan. Jadi Nabi itu punya 2 muadzin subuh. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah ibnu ummi maktum. Kalau Abdullah ini sudah azan, maka itu waktu subuh. Tapi kalau azan pertama yang azan Bilal, maka masih belum waktu subuh dan kita masih boleh makan dan minum. Tindakan ini tidak boleh, yaitu makan ketika sudah dengar azan yang kedua, sudah masuk waktu fajar. Dan siapa yang melakukannya maka puasanya batal dan harus mengqadha'nya, karena ia telah melakukan hal yang membatalkan puasa ketika waktu puasa telah dimulai, yaitu terbit fajar atau masuknya waktu sholat subuh. Karena seorang muadzin biasanya tidak akan memulai azan kecuali telah terbit fajar, sehingga jika seorang minum ketika azan, maksudnya azan waktu subuh, maka berarti ia telah minum pada waktu fajar yang merupakan waktu untuk menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, ini sangat jelas hadirin. Jadi oleh karena itu kita jangan sampai salah memahami. Di sinilah pentingnya kita belajar secara benar. Jangan sampai kita belajar itu sendiri-sendiri, baca terjemahan sendiri, memahami sendiri. Dan kita juga kalau belajar itu lihat kepada siapa kita belajar. Jangan sampai ada orang baru belajar hadis sekali 2 kali, ya, baru beberapa hadis dia hafal sudah keluar fatwa yang macam-macam, seperti yang terjadi di zaman sekarang ini. Adanya fitnah, ya, yang dimana orang yang sangat bodoh tetapi bicaranya luar biasa seperti ahli ilmu atau para ulama. Dengan demikian yang menjadi patokan adalah terbitnya fajar, bukan kumandang azan. Yang menjadi patokan kita boleh makan atau tidak minum, boleh makan atau tidak adalah jika sudah masuk fajar atau belum masuk fajar. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Ayat yang saya baca tadi, dan makan minumlah
hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Surat Al-Baqarah ayat 187. Semua ini terjadi akibat kebodohan pelakunya. Tidak ada seorang pun dari ulama yang diakui yang menyatakan kebolehan hal tersebut. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Kita masih membahas mengenai hal-hal yang dianjurkan atau disunahkan di dalam puasa, dan baru kita bahas 5 perkara ya, tetapi dengan cukup panjang lebar. Masih tersisa beberapa hal lain yang dianjurkan di dalam berpuasa yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa pertanyaan yang datang kepada saya melalui WhatsApp dan dalam grup yang saya bina. Yang pertama adalah, apakah ada witir lagi sementara kita sudah witir bersama imam? Jadi yang seperti kita ketahui selama Ramadan ini, kita alhamdulillah melaksanakan sholat witir bersama imam di masjid. Ini untuk masjid-masjid yang melaksanakan sholat witir atau sholat tarawih di masjid ya. Bagi orang-orang yang saat ini tidak melakukan sholat tarawih di masjid tapi di rumah, silahkan, tidak ada masalah itu. Kalau kita sudah melaksanakan sholat witir di awal malam ya, setelah sholat isya, lalu kita tidur, kemudian kita terbangun kembali, lalu kita ingin melaksanakan sholat malam, maka apakah kita perlu untuk melaksanakan witir kembali atau tidak? Nah, hadirin rahimakumullah, witir merupakan sholat yang dilakukan pada malam hari. Idealnya witir itu dilakukan sebagai penutup dari sholat malam kita, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ij'alu akhira sholatikum al-witra, jadikan sholat terakhir kalian adalah sholat witir. Ini adalah idealnya. Tetapi jika seseorang merasa atau khawatir tidak bisa bangun malam, maka dia boleh mendahulukan atau menyegerakan witirnya di awal malam, yaitu sebelum dia tidur. Nah, jika seseorang sudah melaksanakan sholat witir di awal malam sebelum tidur, tiba-tiba Allah membangunkannya di malam hari dan memudahkannya untuk melaksanakan sholat malam, maka orang itu tidak perlu mengulangi witirnya kembali. Jadi witirnya cukup apa yang sudah dia kerjakan di awal waktu malam. Sementara di akhir waktu malam yang sekarang dia bangun, dia cukup melaksanakan sholat-sholat malam yang bisa ia lakukan dan tidak perlu lagi ditutup oleh witir. Karena witir tidak bisa dilakukan 2 kali dalam satu malam. Dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan, la witrani fil laili, tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Artinya nggak mungkin ada 2 witir dalam satu malam. Kalau ada 2 witir dalam satu malam, artinya ganjil ketemu ganjil sama dengan genap, sehingga tidak tercapai kewitiran atau keganjilan yang diinginkan dari sholat tersebut. Wallahu a'lam. Yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau mandi biasa tapi keramas, batal atau tidak puasanya? Ada seorang bertanya, kalau kita mandi lalu kita membasahi kepala bahkan sampai keramas, apakah wudunya batal? Wudu tidak batal meskipun air itu sepertinya terserap ke pori-pori kepala kita atau pori-pori badan kita sehingga kita merasakan kesejukan, kedingin dalam diri kita. Yang membatalkan adalah apabila air itu masuk melalui lubang-lubang terbuka seperti mulut, hidung dan lain sebagainya. Tetapi jika melalui pori-pori maka tidak membatalkan puasa. Hanya saja para ulama menganjurkan agar seseorang ketika puasa itu tidak terlalu sering mengambil hal-hal yang membuat kita menjadi terlena dari puasa. Karena makna puasa ini hakikatnya adalah mendidik kita untuk disiplin, untuk melatih nafsu kita, dibuat dia seperti susah di dalam menjalankan sebuah ibadah sehingga dia mau menurut kepada kita. Tetapi kalau kita membuat hal-hal yang terlalu enak, misalnya kita sedikit-sedikit mandi, yang panas sedikit mandi, atau berendam terlalu lama, meskipun itu tidak membatalkan, tetapi jika sering dilakukan maka bisa menyebabkan hukumnya menjadi makruh ya. Jadi jangan mandi, silahkan boleh ya, untuk mendinginkan diri silahkan, tetapi jangan sering-sering ya, karena itu hukumnya menjadi makruh. Wallahu a'lam. Yang ketiga, rahimakumullah, di sini tanyakan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya, apa hukum tidur di masjid? Karena banyak orang yang baru-baru ini melarang melakukan tidur di masjid. Tidur di masjid itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ya, Rasulullah SAW juga pernah tidur di masjid. Ya, beliau melakukan i'tikaf sampai tidur di masjid sampai 10 hari bahkan di tahun terakhir ketika beliau wafat, ya beliau itu i'tikafnya 20 hari. Jadi beliau sangat lama
melakukan i'tikaf sehingga dan tentu saja beliau itu tidur di masjid. Yang penting ketika kita di masjid itu menjaga adab-adabnya. Kalau tidur yang sopan, ya tutup itu aurat. Jangan sampai kita tidur dengan celana pendek atau dengan kain sarung tapi tidak menutup pahanya, maka itu sangat berbahaya karena akan menyebabkan hal yang diharamkan. Nah, rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita dan kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kembali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada hari ini, baik puasa atau ibadah yang lain, dan kita terus berdoa memohon kepada Allah semoga musibah yang sedang melanda negeri kita dan negeri-negeri yang lain segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqna min 'inda farqan ma'suma. La taj'al fina syakiran mahruma wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma irfa' wadfa' 'anna al-waba'a wal bala' wal ghala' wal fahsya' wal munkara wal fitan wasyada'id والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاص ومن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم اكشف واصرف عنا الوباء ما لا يكشفه ولا يصرفه إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.